Judul yang akan kami bawakan pada malam ini ialah kematian adalah pengingat untuk beramal soleh. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang kematian, mungkin kita tidak asing lagi bagi kita mendengarkan masalah kematian. Kenapa demikian? Karena kematian itu merupakan suatu yang ditetapkan oleh Allah, suatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ketika sudah saatnya terjadi, mau tidak mau, siap ataupun tidak siap kita akan hijrah. Kemana kita hijrah? Ke alam kubur. Alam kubur di mana ketika orang sudah mengantarkan jenazah kita dan sudah beranjak dari kuburan kita, lalu datanglah malaikat Munkar dan Nakir menanyai kita, yang akan menanyakan 5 pertanyaan. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan Bapak Ibu? Allah. Yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Yang ketiga, aina kiblatuka, kemana kiblatmu? Ka'bah. Wama imamuka, apa imammu? Al-Quran. Waman ikhwanuka, dan siapa saudaramu? Muslimin. Jadi apa ya Bu, yang 5 pertanyaan ini apakah diri kita menjawabnya? Tidak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dalam Quran surah Yasin. Dan pada hari di mana ketika kita sudah berada dalam kubur, maka ketika itu ditanya oleh malaikat Jibril, siapa menjawabnya? Ketika itu tangan kita, kaki kita dikunci. Yang menjawab hanyalah amal ibadah kita. Nah, Bapak Ibu, kunci menjawab pertanyaan 5 ini adalah amal ibadah kita, yaitu sholat. Asam kandis, asam gelugur, kedua asam beriang-riang, menangis mayat dalam kubur, teringat badan tidak sembahyang. Bapak Ibu, ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, ketika jasad kita sudah terbaring, orang-orang datang kepada kita, melihat kita, maka ketika itu diantarlah kita ke alam kubur, alam barzakh. Nah, ketika itu kita ditanyakan oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Munkar dan Nakir. Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya ada penghulu. Hari penghulunya hari Jumat, bulan penghulunya Ramadan, anggota tubuh penghulunya hati, Nabi dan Rasul penghulunya Nabi Muhammad, dan amal ibadah penghulunya adalah sholat. Sholat yang kita kerjakan 5 waktu sehari semalam. Ketika kita di dunia melaksanakan sholat, mengerjakan amal ibadah, maka itulah yang akan kita bawa di akhirat kelak nanti. Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga sholat kita yang 5 waktu sehari semalam. Makanya di dunia, dalam Al-Quran dijelaskan, fa inna khairu zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya bertakwa dengan kekayaannya, pejabat bertakwa dengan jabatannya, dan ulama bertakwa dengan ilmunya. Maka dengan itu, mari kita perbanyak bekal, banyak untuk mengingat kematian. Karena pada dasarnya ketika kita mengingat kematian,
Rasul menyuruh kita untuk mengingat kematian. Dalam rangka apa? Agar kita senantiasa bahwasanya diri kita ini hanyalah diri yang tidak selamanya hidup dunia. Hidup dunia ini hanyalah sebentar, Bapak Ibu. Dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia ini hanyalah fana. Tak akan selamanya kita hidup di atas dunia ini. Maka karena itu perlunya ketakwaan yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa poin tentang kematian di sini yang menuntut beramal soleh kita. Yang pertama, hakikat kematian. Kematian adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan benar-benar terjadi. Ketika sudah datang waktunya, kematian akan mendatangi kita. Makanya dan kematian tersebut Rasulullah menyuruh kita untuk mengingatnya. Kapanpun dan dimanapun kita tidak tahu, karena Allah sudah menetapkan dengan kematian tersebut. Yang kedua, hanya Allah yang mengetahui kapan dan bagaimana seorang itu akan meninggal. Dalam kondisi apa kita, lagi di mana kita, apa kerjaan kita tidak tahu. Pasti akan terjadi hal itu. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, makanya perlu ikhtiar, perlu usaha kita menjalani kehidupan ini. Dan apa? Dengan kita sering berkumpul di masjid, sering baca Al-Quran, sering berzikir. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang yang berkumpul salah satu di rumah Allah, yasluna kitabillah, membaca ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari ayat-ayat Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan kepadanya. Wa ghasyat bihimur rahmah, dan Allah turunkan rahmat kepadanya. Hafan bihimul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah menyebutnya kepada malaikat sebagai orang-orang yang benar menjalani ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa, Bapak Ibu? Artinya di dalam hadis ini, majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah. Orang-orang yang berkumpul salah satu di rumah Allah. Apa yang mereka kerjakan? Yasluna kitabillah, membaca ayat Allah. Apakah hanya di masjid saja kita baca Al-Quran? Tidak. Ini merujuk kepada boleh di rumah ketika sholat 5 waktu kita kerjakan. Setelah sholat kita ambil Al-Quran, kita baca 1 ayat. Sanggup kita baca 5 halaman. Kalau tidak sanggup 4 halaman. Tidak sanggup 3 halaman. Kalau tidak sanggup 2 halaman. Dan tidak sanggup 1 ayat, 2 ayat. Maka ini merupakan suatu ibadah yang Allah berikan pada kita. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari ayat-ayat Allah. Maksudnya apa? Ketika kita sudah baca Al-Quran dan kita membaca terjemahannya, arti-artinya, lalu setelah kita baca artinya, baru kita amalkan, Bapak Ibu. Nah, setelah kita mengerjakan yang 3 ini, Allah berikan keutamaan. Allah berikan balasan. Apa balasannya? Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan dalam diri kita. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu, mungkin kita melihat bahwasanya orang-orang yang dalam masalah, orang-orang yang ada problem sehari-hari, ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia
menghafal Quran, hilang semua problem itu, hilang semua masalahnya. Kenapa? Karena Allah turunkan ketenangan dalam dirinya. Itu sudah janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji, Bapak Ibu. Maka percaya dan yakinlah bahwasanya Allah akan menurunkan ketenangan dalam kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa ghasiyat bihimur rahmah. Allah turunkan rahmat. Rahmat itu kita tunggu atau kita jemput, Bapak Ibu? Kita jemput. Kalau kita hanya duduk manong saja di rumah, santai-santai, apakah rahmat itu turun? Tidak. Nah, jadi butuh usaha, butuh berduit. Itu yang butuh berduit, berdoa, usaha, ikhtiar, tawakal. Itu berduit. Nah, butuh itu semua. Kenapa? Karena ketika seorang hamba ingin mendapatkan rahmat dari Allah, tentu ada usaha, ikhtiar, tawakal yang akan kita kerjakan, yang akan kita penuhi. Syarat tentu kita harus mengerjakannya. Nah, itu yang kedua, rahmat. Yang ketiga, hafan bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang membaca Al-Quran, ketika dia sempatkan waktunya setelah sholat 5 waktu, membaca Al-Quran 1 ayat, 2 ayat, bahkan 1 halaman, maka dia akan dikelilingi oleh para malaikat. Dijaga dia dari melangkah dari rumah menuju masjid, dan dari masjid pula ke rumah, dia dijaga sampai selamat. Itu janji Allah. Yang terakhir janji Allah apa? Wa dzakarallahu fi man indah. Maka Allah catat kita, Bapak Ibu. Allah catat kita di antara orang-orang yang tidak pernah baca Al-Quran. Dan dicatat kepada malaikat. Wahai malaikat, kata Allah, catat si fulan, dia rajin baca Al-Quran. Ketika dia sholat 5 waktu, sudah sholat, dia sempatkan baca Al-Quran. Maka catat dia sebagai hamba aku, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, inilah janji Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sudah terjadi ketetapan Allah itu, tidak ada yang bisa menghalangi ketetapan Allah. Makanya ketika kita sudah sholat, kita berzikir. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Lahul mulku. Allah menguasai semua kehidupan atas apa yang ada di muka bumi ini. Allah berkehendak. Allah angkat derajat manusia setinggi-tingginya, dan Allah mendaki, menurunkan, menjatuhkan derajat manusia serendah-rendahnya. Artinya apa? Artinya kita percaya, kita mengakui bahwasanya Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita berdoa. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya mengingat kematian tersebut merupakan hal yang penting bagi kita untuk beramal soleh. Ketika ada saudara kita yang terkena musibah, ujian, maka sampaikan kabar gembira pada mereka. Kepada siapa? Innallaha ma'as-sabirin. Sampaikanlah kabar gembira, sampaikanlah kabar gembira pada orang sabar. Siapa mereka? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mereka yang mendapatkan musibah. Allah yang menciptakan kita, tentunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini ada keluarga kita yang ditinggalkan. Yang mana artinya apa? Artinya ini merupakan sebagai pengingat bagi kita bahwasanya kita pun akan dijemput oleh Allah. Kita pun akan hal demikian, akan pulang. Mana pulang? Pulang ke kuburan, pulang ke tempat yang dimana disitulah kita akan ditempatkan, akan dilihatkan amal-amal ibadah kita ketika hidup dunia.
Makanya dalam hadis Rasulullah dikatakan, idza mata banu adama in qata amalihi. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara itu Bapak Ibu? Yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin sholihin yad'ulah, anak soleh dan soleha yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Artinya ketika kita dianugerahkan, diberikan oleh Allah ilmu, maka di keluarga kita, di sisi kita belum paham satu ilmu, maka kita ajarkan. Apa contohnya? Kita ajarkan baca Al-Quran, kita luruskan jikalau dia salah, kita luruskan. Jikalau dia lupa, kita ingatkan. Itulah kewajiban kita ketika kita diberikan anugerah ilmu pada kita. Banyak macam-macam ilmu yang akan kita berikan kepada famili kita, kerabat kita, tetangga kita dekat. Bahwasanya ilmu-ilmu yang akan kita berikan itu merupakan yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, dia apa? Artinya ketika kita menjalani kehidupan ini, jangan kita salah, jangan kita memilih, jangan kita tidak saling tegur sapa. Karena bahwasanya ketika kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk jadikan orang yang beriman, maka jadikanlah diri kita ini, perbaiki diri kita ini menjadi orang pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah, anak soleh dan soleh yang berbakti pada kedua orang tuanya. Jikalau orang tua kita masih hidup, maka sayangi orang tua kita, hormati orang tua kita. Karena bahwasanya jangan sampai kita melukai hati kedua orang tua kita. Jangan pernah kita durhaka pada orang tua kita. Dalam Al-Quran kita dilarang oleh Allah untuk durhaka. Berkata saja kita sama orang tua kita durhaka, apalagi melawan, apalagi sempat mendokur dalam hati pada orang tua kita. Maka itu merupakan suatu perbuatan dosa yang besar ketika seorang anak melawan pada orang tuanya. Ketika orang tua kita sudah meninggal, kita doakan, kita bacakan ayat suci Al-Quran, bacakan surah Yasin. Apakah itu sampai pada orang tua yang terang? Sampai pada orang tua. Bahkan ketika anaknya membacakan Al-Quran, orang tua di alam sana tersenyum, tenang. Bahwasanya anaknya sungguh berbakti, anaknya mendoakan, anaknya memberikan, membacakan ayat suci Al-Quran terhadap dia. Nah, itulah Pak Ibu, sedap al-ilmin awadin solihin adalah anak-anak yang berbakti pada kedua orang tua. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dimulai dari sekarang, sebelum kita dijemput oleh Allah, sebelum kita dipanggil oleh Allah, maka persiapkanlah bekal. Fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik bekal itu adalah takwa. Takwa itu apa maksudnya? Takwa itu intisalul awamiri wajtinabun nawahi. Menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Dan para ulama menyebutkan, mendefinisikan bahwa takwa itu banyak macamnya. Ada yang ulama berkata takwa itu takut. Makna takut itu apa? Takut menjalankan, mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Maka itu definisi takwa. Ketika seorang hamba tidak takut menjalani yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang dikerjakan, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, maka itu bukan termasuk orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala.
bekal itu ibarat kita pergi ke sawah, Bapak Ibu. Pergi ke sawah berniat untuk mencangkul. Pernah mencangkul, Pak Ibu? Baik. Atau mencangkul tentu butuh alat. Butuh alat untuk pergi sana. Dari rumah kita sudah berniat untuk mencangkul ke sawah, ternyata sampai di sawah lupa bawa alat. Apa yang kita kerjakan? Hanya diam terminum kopi, ya Bu. Begitu pula yang kita nanti akan menuju akhirat. Ketika kita hendak menuju akhirat, bekal tak ada, sholat tidak mau, ibadah zakat tidak dikerjakan. Kalau haji itu bagi orang mampu, tapi kalau di dunia tidak pernah mengerjakan hal-hal ibadah sama sekali, apa yang akan kita bawa di akhirat nanti? Begitulah umpamanya, Pak Ibu. Maka ada yang mengatakan dalam riwayat, barang siapa yang masuk ke dalam kubur, maka ibarat sebuah menuruni sebuah lautan tanpa kapal. Artinya apa? Artinya sia-sia kita pulang menuju kuburan akhirat kalau tak ada bekal, kalau tak ada kebaikan ibadah yang akan kita bawa. Karena bahwasanya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.